genap 100 tahun umat Islam ditinggal oleh rumahnya yang bernama rumah khilafah. Bapak Ibu sekalian, nah hari ini kita masuk pada fase yang keempat. Fase yang keempat ini kalau kita lihat merupakan gabungan dari seluruh fitnah akhir zaman yang menjadi isyarat bahwa sang Dajjal betul-betul akan keluar pada zaman ini. Apa dalilnya? Dalilnya adalah hadis Ibnu Umar yang menyebutkan tentang 3 macam fitnah. Ya, ini fitnah ahlas, fitnah sarra, fitnah duhaima. Apa itu ahlas? Apa itu sarra? Apa itu duhaima? Ini satu kajian fitnah yang harus terus kita ingat-ingat Bapak Ibu sekalian, karena kita sedang masuk pada kombinasi ketiga fitnah ini. Ya. Yang pertama, ahlas itu kata Rasulullah adalah pembantaian, pembunuhan, peperangan, pelarian yang terjadi antara muslim dengan muslim. Kapan itu terjadi? Terjadi pada masa Khulafaur Rasyidin. Di zaman Nabi tidak ada satupun umat Islam yang dibunuh oleh umat Islam. Ya. Jadi yang maksud fitnah di sini adalah kalau ada muslim membunuh muslim. Kalau ada orang Islam membunuh orang kafir di medan perang dengan aturan syariat yang sesuai dengan apa yang dituntut Rasulullah SAW, maka itu bukan fitnah, tapi itu ibadah, bahkan afdolul ibadah. Ya. Tapi kalau yang terjadi muslim membunuh muslim, itu nanti akan Allah tegakkan keadilan pada hari kiamat, dan itu akan menjadi fitnah buat kaum muslimin lainnya, sehingga kemudian darah akan banyak tertumpah. Pada zaman Abu Bakar belum pernah terjadi, pada zaman Umar bin Khattab belum pernah terjadi. Di awal tadi sudah dikatakan bahwa Umar bin Khattab dijuluki oleh Rasulullah SAW sebagai qaflul fitan, gemboknya fitnah. Selama Umar bin Khattab masih hidup, tidak akan pernah terjadi pertumpahan darah antara muslim dengan muslim. Barulah Umar bin Khattab kemudian terbunuh. Maka ketika Umar bin Khattab terbunuh, Umar bin Khattab kemudian bertanya, man yat'anuni, siapa yang membunuh aku, siapa yang menikam aku dari belakang? Kata para sahabat, Abu Lu'lu al-Majusi. Ya, dia adalah Fairuz. Abu Lu'lu al-Majusi budaknya Mughirah bin Syu'bah. Ya. Maka Umar bin Khattab kemudian mengatakan, alhamdulillahilladzi ja'ala qatili lam yasjud lillahi sajidan. Segala puji bagi Allah yang telah menjadikan pembunuhku seorang laki-laki yang belum pernah sujud sekalipun di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Berarti ini pembunuhnya ini orang kafir atau muslim, Mbak? Kafir atau muslim? Kafir. Tapi pembunuh inilah yang setiap harinya kuburannya disembah-sembah, diagung-agungkan, ditawafi oleh ribuan umat Syiah yang datang ke Karbala sana, dan bahkan mereka berdoa, Allahumma hsyurna yaumal qiyamah ma'a Abi Lu'lu al-Majusi. Ya Allah, kumpulkanlah kami pada hari kiamat bersama Abu Lu'lu al-Majusi. Amin. Gitu ya. Ya kita doakan, itu doanya mereka kita aminkan. Ya, di akhirat nanti mereka dikumpulkan dengan pembunuhnya Umar bin Khattab. Bapak Ibu sekalian, setelah Umar bin Khattab terbunuh, naiklah sahabat Utsman bin Affan. Pada masa beliau terjadi fitnah, beliau dibunuh oleh orang Islam yang diprovokasi oleh Abdullah bin Sabah. Setelah Utsman bin Affan terbunuh, maka kemudian Ali bin Abi Thalib naik. Pada zaman Ali bin Abi Thalib terjadi perang Siffin dan perang Jamal. Menurut riwayat, korban yang terbunuh di kedua belah pihak mencapai hampir 70.000 orang. Ini orang Islam semua. Jadi luar biasa fitnah ini terjadi pada zaman Khulafaur Rasyidin. Bapak Ibu sekalian, masuklah pada fase yang kedua, yaitu Turki Utsmani, Bani Umayyah, Bani Abbasiyah, dan Turki Utsmani. Masuk fitnah yang kedua. Fitnah apa itu, Bu? Fitnah sarra. Apa itu sarra? Sarra artinya adalah fitnah kenikmatan, harta, dunia, tahta, wanita. Karena saat itu kekuasaan Islam terbentang dari timur dan barat, ya, kekuasaan kaum muslimin begitu luasnya, ghanimah, jajahan, tawanan banyak didapatkan kaum muslimin, maka umat Islam banyak yang tergoda berlomba-lomba untuk membangun dunianya. Ya, maka mereka berperang karena rebutan kekuasaan.
Bahkan ada yang berperang karena rebutan perempuan. Bapak Ibu sekalian, ini fitnah yang terjadi pada masa fase yang kedua. Masuklah pada fase yang ketiga, yaitu runtuhnya Turki Utsmani. Kita kemudian diserang oleh fitnah yang paling berat, yaitu fitnah Duhaima, fitnah kegelapan. Apa yang dimaksud dengan fitnah Duhaima? Syekh Al-Barra menjelaskan bahwa yang dimaksud dengan fitnah Duhaima itu adalah da'awatun mudillat, aliran sesat, pemikiran menyimpang, ideologi batil, pemahaman yang menyimpang dari syariat. Inilah yang dimaksud dengan fitnah kegelapan. Apa buktinya? Begitu runtuhnya Turki Utsmani, maka gerakan Zionisme, ateisme, komunisme, kemudian liberalisme, sekulerisme ini menyebar di seluruh dunia Islam, dipaksakan kepada mereka. Hari ini mengembang menjadi LGBT. Bahkan ada yang sekarang ada lagi namanya apa ya? Jadi nikah dengan di luar manusia. Jadi kalau ada perempuan atau laki-laki nikah sama kuda, nanti KUA harus bikin surat nikahnya. Ini lagi diperjuangkan oleh mereka. LGBT itu sudah jelas ya, lesbian, gay, biseksual, transseksual. Sekarang ada satu lagi ya, masih ada dua lagi dia. Jadi yang satunya lagi nikah dengan binatang ya. Jadi kalau ada laki-laki senang sama soang begitu ya, ada perempuan suka sama kuda, itu nanti kantor urusan agama harus membuatkan surat nikahnya ya. Sampai sebegitunya perjuangan mereka. Bapak Ibu sekalian ya, ini pemahaman-pemahaman, pemikiran-pemikiran yang hari ini anak-anak kita, keluarga kita menjadi korban luar biasa ya. Maka momentum 411 212 ini harus betul-betul dipelihara. Kenapa? Akan lahir generasi 554 setelah proses dari 551 ya. Bagaimana nanti akan sampai kepada situ, panjang sekali prosesnya. Hari ini umat Islam sedang bangkit. Salah satunya adalah bagaimana umat Islam memiliki izzah ya. Dan di antara bentuk izzah kita ini adalah bagaimana kita membentengi dari pemikiran-pemikiran yang menyimpang ya. Salah satunya adalah ketika mereka menganggap semua agama itu sama. Pluralisme ya, sekulerisme. Jangan kait-kaitkan urusan agama dengan dunia. Jangan campurkan antara politik dengan agama. Ini di antara contoh Duhaima, penyimpangan-penyimpangan ataupun paham-paham kegelapan ya. Maka Rasul menyebutkan fitnah Duhaima itu apa? Yusbihur rajulu mu'minan wa yumsi kafiran. Pagi beriman, sore kafir. Apa yang mereka lakukan? Yabi'u dinahu bi'aradi minad dunya, menjual agama dengan sekeping dunia. Pagi beriman, sore kafir ya. Tanggal 1 Syawal sholat Idul Fitri, tanggal 25 Desember Natalan ke gereja ya. Pagi beriman, sore kafir. Loncat sana loncat sini, dari pura ke gereja, ke musola, ke masjid, nanti kemana lagi ya. Yusbihur rajulu mu'minan wa yumsi kafiran ya. Pagi hari menghadiri majelis taklim pakai jilbab, nanti malam mungkin masuk ke diskotik sudah pakai you can see, bahkan setengah telanjang. Pagi beriman, sore kafir ya. Bapak Ibu sekalian, ini pemahaman yang sangat merusak pemikiran kaum muslimin. Dan kalau ini semua sudah terjadi, apa kata Rasul? Wa idza kana dzakum fantadirud dajjala min yaumihi aw min ghadihi. Kalau itu nanti semua sudah terjadi, tunggulah Dajjal akan keluar pada hari itu atau besok paginya. Kenapa? Semua fitnah yang ada ini tujuannya adalah untuk menyambut datangnya fitnah yang sangat besar. Bapak Ibu sekalian, kalau Bapak Ibu pernah sekolah waktu SD SMP, kelas 1 soalnya kelas 1 ya toh, kelas 2 soalnya kelas 2, kelas 3 soalnya kelas 3. Begitu nanti kita kelas 6 UAN, itu soal dari kelas 1 sampai kelas 6 dikeluarin semuanya. Begitulah yang namanya fitnah Dajjal.
diketeng nih kita. Sebelum Dajjalnya keluar, hari ini kita mengalami fitnah satu persatu tadi, tapi besok ketika Dajjal itu keluar, dia akan membawa semua fitnah tadi yang sudah kita alami sangat berat sekali. Bapak Ibu sekalian, jadi hari ini kita ini hidup di era Mulkan Jabariyah, fase yang ketiga, fase yang keempat. Fase yang keempat ini belum selesai. Kita nggak tahu kapan selesainya, karena Nabi mengatakan wa idza qilang qadot tamadat. Kalau ada yang mengatakan mau berakhir, lanjut. Ya, dulu orang bilang fitnah demokrasi ini sudah tidak laku lagi. Ya, ini mujahidin sudah bangkit. Faktanya mujahidin belum menang-menang. Demokrasi masih dicintai oleh banyak rakyat. Ya, masih tetap menjadi pilihan. Ini nggak rampung-rampung. Sampai kapan peristiwa ini? Nah, inilah yang membuat kita betul-betul berat sekali masuk pada fase yang keempat ini. Maka kalau kita lihat, fase yang keempat ini ditandai dengan beberapa ciri. Satu, puncak kemajuan dunia yang di-backup oleh kecanggihan teknologi. Ini tanda-tanda fitnah Dajjal. Bapak Ibu sekalian, ya, kalau kita baca tulisan para ulama di dalam menafsirkan fitnah Dajjal, tulisan Syekh Nasir As-Sa'di misalnya, di mana beliau menyebutkan Dajjal itu makhluk, fitnah Dajjal itu sistem dan teknologi yang dibangun. Setiap kita belum tentu ketemu Dajjal, tapi setiap kita pasti mengalami fitnah Dajjal. Ya. Apa itu fitnah Dajjal? Sistem yang mengatur. Salah satunya adalah bagaimana Dajjal akan menghidupkan semua sistem dalam wujud teknologi. Kita lihat kalau misalnya Dajjal punya kemampuan teknologi kecepatan terbang, digambarkan seperti angin hujan yang ditiup angin. Mereka sudah mampu menciptakan pesawat. Ya, teknologi Dajjal itu adalah membelah tubuh manusia, lalu kemudian menyambungnya lagi. Hari ini dunia kedokteran kenal yang namanya operasi bedah. Ya. Kemudian Dajjal punya kemampuan teknologi pangan. Tangan kanannya dan tangan kirinya membawa gunung roti dan sungai air. Sekarang bagaimana mereka merekayasa makanan, merekayasa genetika, merekayasa sistem pangan. Ya, mereka mampu menciptakan itu semua. Itu fitnah. Ya, artinya apa? Nanti Dajjal akan menunjukkan sosok aslinya yang mampu menunjukkan itu semua. Tapi sekarang kita sedang dikasih contohnya dalam bentuk sistem tadi, sehingga Bapak Ibu sekalian, ya, apa yang dulu dianggap tidak masuk akal, hari ini semua begitu mudah kita terima. Contoh, kalau zaman sahabat ada orang pegang benda kotak, kemudian ngobrol teriak-teriak, disebut orang gila nggak itu, Pak? Hah? Enggak. Oh, gila itu, maaf ya. Zaman dulu gila. Kalau sekarang ya biasa orang kayak begitu. Ngobrol hanya dengan benda kecil di telinga sambil kemana-mana. Oh, ternyata suaranya sampai kemana-mana. Ya, itu nggak pernah terjadi di zaman sahabat. Ya, dianggap orang gila kalau ada teriak-teriak begitu. Ya, nggak usah di zaman sahabat. Zaman saya kecil SD saja itu nggak nalar. Tapi hari ini ya kita nggak harus ngerti bagaimana prosesnya, tapi bakalan gampang. Anak kecil saja sudah tahu, ya sudah pakai ini aja, pakai itu, pakai segala macam teknologi, mereka dengan sangat mudah untuk mengaksesnya. Yang kedua, terwujudnya semua tanda-tanda kiamat kecil yang ditumbuhkan Rasulullah SAW. Hari ini hampir nggak ada tanda kiamat kecil yang belum terjadi, semua sudah terjadi. Tinggal tanda-tanda kiamat besar. Yang ketiga, sempurnanya seluruh fitnah kehidupan. Ya. Yang keempat, kita berada pada kelompok sosial yang tidak selaras dengan alam semesta dan menolak syariat Sang Pencipta. Ini yang akan nanti saya jelaskan, ya. Kemudian yang kelima, berkembang pesatnya aliran dan pemikiran sesat yang merusak di segala bidang kehidupan: ateisme, komunisme, liberalisme, humanisme, sekulerisme, pluralisme, zionisme, kapitalis, sosialis, dan materialisme. Ini semua tujuannya adalah mempreteli syariat Islam sampai ke akar-akarnya. Gak ada syariat yang diizinkan. هبت كالريح 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 قوية هبت كالنار 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 وضية